Oke, kita akan melanjutkan project kita, yaitu kita akan membuat sistem smart irigasi dengan aplikasi Blink yang sebelumnya kita sudah buat dan kita sudah bisa monitoring kelembaban tanah. Oh ya teman-teman, untuk yang mau bikin sistem smart irigasi yang lengkap dan komprehensif, kita ada e-booknya teman-teman. Silahkan cek di di website kita di Kerum Radio. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi video teman-teman. Silahkan dicek di sana, masuk ke resources di sini dan silakan akses. Di sini ada produk-produk yang kita siapkan untuk teman-teman belajar seperti itu. Oke, kita coba buka Blink. Kita coba buka Blink. Kita akan melihat project kita sebelumnya, kita sudah sampai mana begitu teman-teman. Dan saya juga langsung menghubungkan device-nya. Oke, ini dia ada permintaan untuk survei ini sebenarnya teman-teman. Oke, kita pilih saja sesuai dengan role teman-teman. Mungkin saya di ini saja. Oke, jadi kita sudah punya di sini dan dia sudah langsung online, karena kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini boardnya juga sudah menyala teman-teman. Kita bisa perhatikan di sini boardnya sudah menyala dan di layar kita sudah bisa lihat di sini sudah online. Kalau kita klik seperti ini, kita sudah punya sebuah device yang online. Dan kalau misalnya kita pegang sensornya, kita simulasikan ada perubahan kelembaban tanah, kita bisa lihat kelembaban tanahnya berubah. Lihat tekstur naik. Oke. Nah, apa yang akan kita tambahkan di project ini? Kita akan menambahkan rangkaian, atau kita tambahkan relay teman-teman, supaya kita bisa mengontrol pompa air dengan menggunakan data yang ini. Jadi ketika misalnya ini di project kita yang ini, ketika kita mendapatkan data kelembaban tanah, kita belum bisa bikin apa-apa teman-teman, belum ada eksekusi apa-apa, dia hanya ditampilkan begitu saja. Sudah cukup bagus daripada kita harus memonitoring secara manual, tapi mungkin lebih baik jika kita menambahkan relay, sehingga ketika secara real time atau secara real di lapangannya, waktu realnya ketika kelembabannya kering, dia langsung otomatis menyalakan pompa air seperti itu. Kita akan membuat desainnya, kita menggunakan walkwi.com. Silakan teman-teman buka walkwi.com. Dan di sini silakan sign up. Caranya gampang. Misalnya di sini kita belum sign up, silakan klik sign up atau sign in di sini. Pilih continue with Google untuk menggunakan akun Google supaya lebih cepat. Dan kita pilih akun Google yang mana yang mau kita gunakan. Saya menggunakan akun Google dari CG. Dan kita sudah login di sini. Nah, kita juga bisa melihat ada project yang kita punya di sini, teman-teman. Oke, kemarin saat saya membuat video untuk yang ini sebenarnya, saya sudah sempat membuat rangkaiannya, tapi karena tiba-tiba laptop saya crash, jadi hilang teman-teman. Jadi saya akan pakai yang ada, tapi saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Oke, di sini kita sudah punya rangkaian lengkapnya. Kita bisa lebih cepat. Kita bisa lihat di sini ada SP32 sama seperti yang saya punya. Lalu ada relay yang tentunya kita gunakan untuk mengontrol pompa air, dan di sini ada LED. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, saya hanya menggunakan LED teman-teman, karena untuk relay cukup tidak masalah sih sebenarnya, hanya supaya lebih cepat saya menggunakan LED saja. Tapi untuk rangkaiannya saya akan kasih yang real atau yang teman-teman bisa aplikasikan. Oke, jadi kita sudah punya sebuah relay. LED-nya kita bisa ganti teman-teman. Katakanlah kita mau
anggap ini sebagai sebuah pompa air. Kalau yang tadi teman-teman misalnya mau menggunakan LED juga sama seperti yang saya gunakan, rangkaiannya seperti ini teman-teman, rangkaiannya seperti ini. Tapi kalau kita mau menggunakan kita mau membuat si LED ini sebagai pompa, katakanlah ini pompa, rangkaiannya seperti ini. Jadi kita butuh sebuah pompa, ini kita anggap saja pompa. Lalu kita butuh sebuah sumber tegangan, VCC, kita butuh VCC. Ini dia, anggap saja ini kita pakai VCC. Lalu GND, ground GND. Nah, ini kita akan anggap sebagai supply untuk si pompa yang kita punya teman-teman. Oke, cara sambungnya gampang. Kita langkah pertama adalah menghubungkan si VCC ini. Kita hubungkan si VCC ini dengan si pin COM di relay teman-teman. Kita hubungkan VCC dengan pin COM. Lalu oke, kita sudah hubungkan. Lalu pin kita gunakan pin normally open. Normally open artinya secara normal ketika si relay ini menyala dan tidak ada trigger, relaynya dalam keadaan open atau tidak terhubung begitu, jadi tidak ada arus yang bisa mengalir. Kita hubungkan si NO ini dengan pin positif daripada beban yang kita gunakan. Lalu pin negatif ini atau kaki atau sumber tegangan negatif ini atau ground ini kita hubungkan dengan si jalur negatif daripada pompa yang kita gunakan. Oke, sudah selesai. Ini saya rubah jadi warna merah supaya sama. Dan kita sudah punya sebuah rangkaian lengkap teman-teman. Kita sudah punya sebuah rangkaian lengkap. Dan tentunya ini bisa kita running seperti itu. Di sini juga kita bisa simulasi teman-teman. Kita bisa simulasi, kita bisa menulis kode program di sini. Kita bisa menulis kode program di sini. Dan kita juga bisa menggunakan Blink IoT yang kita punya teman-teman. Oke, kita akan fokus ke Blink IoT nya. Ini rangkaiannya, silakan teman-teman pakai. Dan nantinya saya akan sertakan si link project ini ke deskripsi video di YouTube teman-teman. Jadi tidak perlu ragu, teman-teman akan mendapatkan rangkaiannya. Oke, kita masuk ke Arduino Uno yang kita punya, Arduino IDE maksudnya, untuk kita membuat kode program. Kita lihat di sini kita sudah punya kode program di project kita sebelumnya, di video sebelumnya. Kita sudah punya template ID, lalu semuanya sudah bekerja. Dan pin sensornya juga sudah ada. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke sini. Kita ganti dulu si template ID, template name dan juga kode autentikasinya supaya sama, karena ini project yang lain teman-teman. Kita copy paste dari sana. Oke, kita sudah punya kode yang lengkap. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan relay teman-teman di kode program ini. Kita tambahkan relay, kita fokus di sini. Langkah pertama adalah kita mendefinisikan pin atau variabel yang menyimpan pin relay ini, pin pompa saja. Pin pompa kita hubungkan ke pin 18 misalnya di ESP32. Lalu jangan lupa si pin pompa ini teman-teman, ketika pin pompa ini kita setting sebagai output. Kita tulis pin mode di sini. Pin pompa, kita panggil pin pompa. Kita deklarasikan dia atau kita setting dia sebagai output. Oke, jika sudah, di sini juga kita buat logika sederhana teman-teman. Logika sederhana di bagian kirim data ini. Kita buat logikanya seperti ini.
kita menggunakan logika if. Silakan kita tulis seperti ini: jika nilai tanah sama dengan kurang dari katakanlah 35, teman-teman. Kita anggap saja 35 ini ketika tanah sudah mencapai kelembaban 35%, itu tanah sudah sangat kering, seperti itu. Apa yang mau kita lakukan? Kita kasih perintah supaya si pompa ini dia menyala, teman-teman. Kita kasih digital write pin pompa, kita kasih dia perintah high. Oke. Dan kalau di atas 65, katakanlah 65, else if nilai tanah, minta maaf untuk variabelnya salah di sini, teman-teman. Jangan lupa bahwa si Arduino IDE ini menggunakan bahasa pemrograman C++, jadi dia sangat case sensitif, teman-teman. Artinya perbedaan nama saja dia akan sangat berpengaruh. Else if nilai tanah sama dengan lebih dari atau lebih dari sama dengan 65 misalnya, kita kasih perintah supaya pompanya mati. Digital write pin pompa low. Ini kita kasih perintah mati. Nah, kalau antara 35 dengan 65 ini dia bikin apa? Kita kasih perintah dia supaya dia mati saja, teman-teman. Kita kasih perintah else digital write pin pompa low. Oke, ini kita sudah bisa upload dan kita akan lihat perubahannya di sini. Kita akan lihat perubahannya nanti di season yang kita punya, teman-teman. Oke, kita akan upload. Jangan lupa terlebih dahulu kita pilih board dan juga port yang kita gunakan. Oke, selnya sudah jadi, teman-teman. Kita akan upload. Seperti ini. Oke, kita tunggu. Oke, sebentar lagi, teman-teman. Oke, ada salah. Oke, di sini kita salah, teman-teman. Nilai sensor, nilai tanah kurang dari sama dengan saya lupa, teman-teman, cara penulisan kurang dari sama dengan. Coba kita cek di internet how to write less than and greater than Arduino code. Oke, kita tunggu di sini, kita lihat. Lihat di sini less than, greater than, cara tulisnya gimana? Oke, seperti ini, teman-teman. Ternyata saya salah tulis tadi. Kurang dari sama dengan, ini dia. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Seharusnya sudah benar. Oke,
kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Dan sudah selesai upload, kita lihat di sini sudah selesai upload teman-teman. Kita cek di kamera kita. Di kamera kita si lampunya ada menyala teman-teman. Kenapa lampunya nyala? Apakah kelembabannya kurang dari 35? Kita cek di sini. Dan ternyata benar kelembabannya kurang dari 35, yaitu di 18. Kita akan coba kasih data di sini. Katakanlah kita kasih kelembaban, kita akan pegang dan kita perhatikan di layar. Sambil kita perhatikan di layar, ketika di atas 35, apakah dia akan oke, lampunya mati atau si pompa kita mati teman-teman, seperti itu. Oke, kita sudah berhasil membuat proyek kita. Kita akan coba menambahkan di sini ada indikator LED misalnya. Jadi kita ketika memantau dari jauh, kita bisa tahu si pompa ini ada mati atau ada nyala begitu. Kita cari dokumentasinya. Kita cari dokumentasinya di sini. Dokumentasi di link ini kita control device, atau kita juga bisa menggunakan notifikasi teman-teman. Mungkin karena saya menggunakan laptop, kita menggunakan LED saja, mungkin seperti itu. Kita menggunakan LED saja, kita cari ya contoh penggunaan LED di sini, widget app. Oke, kita cari display LED. Oke, ini dia. Kita cari penggunaan LED, buka di dokumentasi teman-teman. Silakan seperti ini. Integer pin value. Oke, kita harus hubungkan si LED ini dulu dengan Bring Virtual Light. Oke, kita akan coba si Bring Virtual Light ini, atau kita langsung tambahkan saja integer pin value, parameter pin value. Si LED gimana ini teman-teman? Change the color of the LED under the sign. Kita coba cari di Bling example-nya teman-teman. Example bling.cc, ini dia. Oke, example bling.cc. Kita cari example di sini, kita cari yang LED status of button. Oke. Kita pakai yang ini saja. Kita akan coba lihat teman-teman. Oke, di sini ada contohnya. Kita bisa pakai yang ini teman-teman. Jadi kita butuh widget LED di V3 nantinya. Coba kita langsung edit di sini. Langsung edit saja teman-teman. Oke. Kita butuh sebuah widget LED. Oke, kita butuh widget LED. Oke. Kita edit di sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita belum punya indikator pompa terus. Indikator pompa. Oke, kita belum punya data stream di sini. Kita bisa buat create data stream langsung di sini. Virtual pin, kita pakai indikator pompa, kita pakai V1. Data type-nya integer, sudah benar teman-teman. Unitsnya kita tidak ada, nilainya hanya 0 dan 1. Oke,
setting apakah ada yang bisa kita ubah-ubah. Oke, tidak ada teman-teman. Mungkin indikator pompa warnanya kita pakai apa, warna merah saja. Kita create seperti ini. Oke, colornya warna merah. Kita save. Jika kita sudah save seperti ini, jangan lupa kita apply teman-teman. Oke, di sini belum bekerja teman-teman, walaupun si LED sudah menyala, karena kita perlu mengubah kode program yang kita punya di sini. Kita nyontek dari big example-nya, jadi ya perlu bekerja cerdas teman-teman. Kita harus cari cara-cara yang efektif tentu saja, supaya kita bisa melakukan pengembangan dan belajar lebih cepat seperti itu. Kita akan buat kode programnya, kita nyontek dari sana. Oke, langkah pertama adalah kita menambahkan widget LED. Kita buat di atas timernya di sini. Kita tambahkan widget LED, widget LED dengan nama LED, lalu kita taruh di V1 tadi, di V1 teman-teman. Jangan lupa kita sambung di V1. Kita bisa lihat di sini, kita bisa edit dan kita bisa lihat di V1. Seharusnya sudah benar teman-teman. Di V1 ini dia V1. Oke, kita sudah benar. Kita kembali ke sini. Oke, kita lihat lagi kode programnya V1. Lalu nah di sini kita akan melakukan pengontrolan menggunakan si ini saja teman-teman. Kita lihat di sini bagaimana caranya. Oke, di sini ada LED 3 on. Jadi di sini juga kita bisa buat di sini. If nilai tanah kurang dari 35, kita kasih perintah LED dot on seperti ini. Kita lihat contoh LED on. Oke, lalu kita sini. Begitupun sebaliknya, kalau ini LED off, lalu tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Di sini kita off juga, LED off. On maksudnya, karena dia harus nyala kan. Oke, hanya seperti itu. Kita perlu penambahannya, tidak ada yang lain teman-teman. Oke, tidak ada yang lain. Kita akan langsung coba upload teman-teman. Apakah berhasil? Kita akan lihat di sini. Kita tunggu sampai selesai. Jadi seharusnya kita sudah punya kode program yang sama, atau maksudnya sistem yang sama di keadaan offline dan juga online-nya juga akan sama teman-teman. Kita akan lihat. Kita akan lihat di sini dia sudah sementara nyala juga. Kita tunggu sementara mengupload sedikit lagi teman-teman. Oke, sedikit lagi. Oke, dan uploading dan tarat sama teman-teman. Oke, kita sudah berhasil. Dari ketika kelembaban tanah 5%, si indikator pompa atau pompanya menyala. Katakanlah kita kasih kelembaban tanahnya naik teman-teman. Indikator pompanya seharusnya mati. Oke, indikator pompa kita masih menyala teman-teman. Ada yang salah sepertinya. Indikator pompanya masih menyala teman-teman. Kita lihat logika di kode program kita.
Kita lihat logikanya di sini teman-teman, kita cek pelan-pelan. If, oh iya teman-teman, di sini logikanya sangat masuk akal. Di sini seharusnya on di sini teman-teman, karena tadi kalau else ini artinya ketika dia rentang 36 sampai 64, kita kasih di sini tetap on. Jadi seharusnya indikator pompanya tetap on. Jadi kita ganti di sini off teman-teman. Karena di sini kita low, seharusnya di sini juga kita off. Oke, kita upload ulang, minta maaf teman-teman. Kita keliru, tapi tidak masalah, kita perbaiki dan pasti jadi. Oke, kita tunggu. Teman-teman bisa perhatikan di sini sistem kita sudah berjalan dengan baik. Kita akan lihat di sini dia masih mengupload teman-teman, masih mengupload. Kita tunggu. Oke, kita tunggu dan sementara mengupload. Oke, 258. Oke, dan uploading teman-teman. Dan teman-teman bisa perhatikan ketika si kelembaban tanah di bawah 16, pompanya menyala, dan ketika dia turun, ketika kita kasih naik, seharusnya dia mati. Oke, dia mati teman-teman, sudah sama. Teman-teman bisa perhatikan di board langsungnya di sini, dan juga di indikator pompanya juga sudah mati. Tapi seharusnya kalau di praktis realnya teman-teman, alangkah baiknya si di sini misalnya saya buat di sini catatan saja, misalnya seperti ini. Ya, saya buat catatan di sini. Setting supaya dari keadaan kering, keadaan tanah kering sampai tanah basah, kering, setting supaya dari keadaan tanah kering pompa terus nyala sampai keadaan tanah jadi basah. Nah, nanti proses penurunan kelembaban tanah itu dari 65 dari 64 sampai 35 itu baru kondisinya mati seperti itu teman-teman. Oke, kita sudah berhasil membuat project kita teman-teman. Di video selanjutnya kita akan coba buat supaya kita hubungkan dengan pompa. Saya akan usahakan cari relay teman-teman, supaya kita bisa menghubungkan rangkaian yang kita punya di sini. Ini kita bisa juga ganti pakai, katakanlah kita di sini kita pakai grafik atau pakai chart. Kita cari yang gratis di sini teman-teman. Oke, ini dia chart. Kita ada punya chart di sini teman-teman. Ini kita bisa hapus, kita hapuskan, tahan, nanti kita tambahkan kembali. Oke, di sini kita ganti menggunakan data stream. Kita pakai kelembaban tanah dan oke, sudah selesai. Hanya seperti ini, kita save teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi LED yang tadi kita sudah buat. Kita tambahkan LED.
Oke, kita punya RI di sini sebagai indikator. Kita pilih data streamnya indikator pompa. Oke, save dan kita save and apply. Oke, teman-teman, mantap sekali. Kita sudah punya kilim papan tanah di sini. Oke, kita sudah punya kilim papan tanah, bagus sekali, teman-teman. Ini kita bisa perkecil. Kita bisa ubah-ubah di sini. Kita bisa perkecil seperti ini. Ini kita bisa zoom supaya lebih besar seperti ini. Dan kita punya grafiknya di sini. Untuk warnanya kita bisa ganti, teman-teman. Kita bisa edit. Untuk ukurannya juga kita bisa edit, teman-teman. Oke, kita bisa edit seperti ini. Kita tarik seperti ini. Kita mungkin bikin supaya lebih kecil saja. Dan ini kita pindah ke sini. Oke, kita save and apply. Dan mantap, kita sudah punya indikatornya. Kita coba ganti di sini. Kita coba kasih filter di sini, dan ini beban tanahnya ada di berapa gitu. Oke, sudah bisa lihat. Oke, kita juga masih bisa menambahkan yang ini, teman-teman. Katakan ini kita taruh di sini. Kita tambahkan yang ini misalnya di sini. Di sini kita bisa menggunakan data stream yang sama, kilim papan tanah seperti color change base. Kita ganti pakai warna yang ini, teman-teman. Kita invert warnanya. Kita buat tadi di atas 35. Kita setting di atas 35. Dan kita sudah punya dua indikator, teman-teman, seperti ini. Oke, kita sudah punya 3 indikator. Dan oke, teman-teman, berhasil. Kita sudah berhasil membuat sistem irigasi kita. Sudah bagus sekali, teman-teman, untuk aplikasi realnya. Ketika teman-teman perhatikan, ketika saya pegang sini atau kilim papannya naik, lampu di sini mati dan di layar kita juga mati. Oke, ketika saya lepas, kilim papan tanahnya jadi rendah dan pompanya menyala. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil membuat sistem irigasi kita. Untuk teman-teman yang mau belajar, yang mau pakai yang terstruktur, silakan cek di link di deskripsi. Kita ada bikin ebook, teman-teman bisa akses dari dasar sekali. Untuk materinya sudah sangat-sangat bagus, teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak.